Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang titik balik dan jenisnya. Yang pertama, di sini fungsi dikatakan cekung ke atas atau fungsi itu membuka ke atas jika f aksen x atau turunan pertama naik dalam interval i dan f double aksen x lebih dari 0. Nah, f double aksen x ini adalah turunan kedua dari f aksen x. Kemudian grafik putarannya itu berlawanan arah putaran jarum jam. Yang kedua, fungsi dikatakan cokong ke bawah atau fungsi itu membuka ke bawah jika f aksen x atau turunan pertama dalam interval i itu turun dan f double aksen x turunan kedua dari f aksen x ini itu kurang dari 0 atau grafik putarannya itu searah putaran jarum jam. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik balik dari kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 dan jenisnya. Nah, di sini ada kata jenisnya. Maksudnya jenis di sini itu kita harus mengelompokkan turunan keduanya lebih dari 0 atau turunan keduanya itu kurang dari 0. Jadi ketika f double aksen x atau turunan kedua lebih dari 0, maka ini dikatakan titik balik minimum. Kemudian jika turunan keduanya atau f double aksen x itu kurang dari 0, maka bisa dikatakan titik balik maksimum. Nah, jadi kalau minimum itu lebih dari 0, kalau maksimum itu kurang dari 0. Jadi yang pertama kita cari turunan dari fungsi ini terlebih dahulu. Turunan pertama f aksen x. Kemudian kita juga akan mencari turunan keduanya. Kita cari turunan x pangkat 3, kemudian 6x kuadrat, kemudian 9x, dan turunannya 1. Sehingga kalau x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat, min turunannya 6x kuadrat, 12x, turunannya 9x plus 9, turunannya 1, 0. Ya, jadi nggak usah ditulis. Kemudian kita akan mencari turunan kedua, f double aksen x. Kita cari turunannya lagi dari turunan pertama yang sudah kita dapatkan ini. 3x kuadrat turunannya 6x dikurangi turunannya 12, x berarti 12. Ini turunannya 90 ya. Nah, jadi turunan keduanya seperti ini. Langkah selanjutnya kita tulis dulu f aksen x. Turunan pertamanya kita sama dengankan 0. Sehingga f aksen x ini ya kita tinggal tulis ulang 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini dibagi dengan 3, sehingga ini menjadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga tinggal kita faktorkan. Kalau ini x kuadrat, berarti ini x dan ini x. Kalau dikali 3, kalau dijumlah min 4, yang ini min 3, ini min 1, sehingga x min 3 kita sama dengan kan 0, berarti x nya sama dengan 3, atau x min 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah menemukan dua nilai, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, masing-masing nilai ini akan kita uji coba satu per satu. Nah, di sini akan kita coba dulu yang pertama x sama dengan 3. Nah, di sini akan kita cek untuk x sama dengan 3 dan untuk x sama dengan 1. Kemudian kita ambil f double aksennya ini, kita tuliskan di sini f double aksen x sama dengan 6x min 12. Nah, di sini akan kita substitusikan, x-nya kita ganti dengan 3 menjadi f double aksen ini saya tulis 3 sama dengan 6 dikali, nah ini x nya saya ganti 3 juga, min 12, sehingga f double aksen 3 sama dengan 18 min 12, nah sama dengan 6. Jadi kalau ini positif atau lebih dari 0, maka kita lihat di sini turunan keduanya lebih dari 0, berarti keterangannya adalah titik balik minimum. Nah, sehingga ini kita tulis titik balik minimum. Langkah berikutnya kita tulis soalnya lagi, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Nah, kemudian kita akan substitusi x-nya ini diganti dengan angka 3, sehingga menjadi f 3
sama dengan 3 dipangkatkan 3 dikurangi 6 dikali 3 kuadrat plus 9 dikali 3 plus 1. Nah, sehingga menjadi 27 dikurangi 9 kali 6 54 plus 27 plus 1. Jadi jawabannya di sini adalah 1. Sehingga keterangannya di sini jadi koordinat titik balik minimumnya yaitu 3,1. Kemudian kita akan mengecek untuk X sama dengan 1. Kita tuliskan dulu turunan keduanya. F double aksen X sama dengan 6X min 12. Kemudian kita akan mengecek turunannya yang kedua ini, kita ganti X nya dengan 1. Sama dengan 6 dikali 1 dikurangi 12. Nah, sama dengan 6 min 12. Sama dengan min 6. Nah, karena turunan kedua ini menghasilkan nilai yang negatif, maka keterangannya adalah, nah, jadi karena di sini nilainya turunan keduanya itu adalah negatif dan negatif itu adalah kurang dari 0, maka sesuai keterangan di sini kalau turunan kedua kurang dari 0, maka keterangannya adalah titik balik maksimum. Jadi kita tulis titik balik maksimum. Nah, kemudian kita tuliskan lagi fungsinya di soal tadi. Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, di sini tinggal kita substitusikan. X nya diganti dengan 1, sehingga saya tulis F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 1 kuadrat plus 9 dikali 1 plus 1. Sehingga kita hitung 1 pangkat 3 1 min 1 kuadrat 1 dikali 6 6, kemudian plus 9 plus 1 sama dengan 5. Nah, jadi ketika kita masukkan X nya 1 kemudian hasilnya 5, sehingga didapatkan koordinat titik balik maksimumnya yaitu 1,5.